Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Telekomunikasi B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek FTTH yang telah kami buat, yaitu pada Perumahan Geraha Indraprasta Tulangan. Sebelumnya perkenalkan tim kami terlebih dahulu. Nama saya Davarehan Sugiharto dengan NRP 2226041 dan rekan Saya Dita Saryani dengan NRP 2226034. Dan saya Dava Sadam Almadani dengan NRP 2222 6046. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi fiber optik dan FTTH, yang kedua ada perancangannya, yang ketiga ada bill of quantity atau BOQ, yang keempat ada rangkaian optisis, yang kelima ada power budget dan BER, dan yang keenam ada penutupan. Oke, yang pertama pengertian dulu jelasnya, oke. Fiber optik apa sih? Ya jelas, namanya juga fiber optik berarti pakai serat kaca untuk pentransmisian. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini bisa transfer data hingga sampai gigabyte per second. Nah, kelebihannya juga, selain itu, kelebihannya itu tahan terhadap interferensi dari gelombang elektromagnetik karena tidak menggunakan arus listrik sebagai pentransmisiannya. Terus, kemudian apa itu FTTH? FTTH merupakan sebuah konsep di mana mengoneksikan langsung jaringan fiber langsung ke rumah-rumah, gedung, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Jelas, untuk internet yang cepat dan handal. Nah, dalam desain FTTH ini, ada beberapa perangkat yang perlu digunakan, yaitu yang pertama ada OLT, ODF, kabel feeder, ODC, kabel distribusi, ODP, kabel drop, roset OTP, patch cord, dan ONT. Nah, dalam perancangan ini, kami memutuskan untuk menggunakan topologi FTTH two stage, yang mana pada ODC menggunakan 1:4 splitter, passive splitter, dan pada ODP menggunakan passive splitter 1:8. Tujuannya apa? Jelas, untuk user yang banyak, mencakup user yang banyak, dan biaya yang sedikit murah. Oke, untuk lokasinya, perencanaannya yaitu di Geraha Indraprasta Tulangan yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tulangan Timur, Tulangan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Target rumah yang kami rencanakan yaitu sebanyak 620 unit rumah. Langsung kita demokan di perencanaannya di Google Earth. Jadi yang pertama itu kita menentukan terlebih dahulu area mana sih yang menjadi target eh, perencanaan kita. Pada kesempatan ini rencananya kami akan membangun sebuah jaringan FTTH di perumahan Geraha Indraprasta Tulangan. Untuk areanya sebesar ini. Nah, pada selanjutnya kami menentukan ada berapa rumah sih, cara ngitungnya gimana. Nah, cara ngitungnya bisa menggunakan eh, perhitungan atap rumah manual atau mencari di Google. Kebetulan yang kami hitung ini total ada 620 rumah. Selanjutnya kita menentukan STO terdekat. Nah, caranya gimana? Kita cari saja di menu search STO Tulangan. Nah, ada di sini STO Tulangan. Setelah kita menentukan STO-nya di mana, kemudian kita menghitung kebutuhan komponen. Nah, caranya gimana kebutuhan komponen? Caranya adalah kan tadi jumlah rumahnya ada 620 unit ya. Nah, kita bagi menjadi 620 bagi 8 karena kita menggunakan ODP, menggunakan passive splitter 1:8 di ODP. Sehingga nilainya itu adalah 620 dibagi 8 sama dengan 78 unit. Kemudian, kita juga kan pakai karena two stage, berarti ada 1:4. 78 dibagi dengan passive splitter yang terdapat di ODC. Sehingga 78 dibagi 4 sama dengan 19,5 karena ya kalau perangkat kan nggak ada yang koma-koma ya, jadi langsung aja 20 unit. Selanjutnya, untuk kebutuhan ODP, karena kita menggunakan kapasitas ODP-nya 8 core, maka sama dengan jumlah passive splitter 1:8. Kemudian untuk kebutuhan ODC-nya, kami menggunakan kapasitas 96 core. Ya, umumnya ODC yang 96 core ini di dalamnya itu muat sampai 18 jumlah buah splitter. Jadi kami cukup dua saja. Jadi 18 di ODC pertama, duanya di ODC kedua. Nah, untuk eh, metode penarikan kabelnya dari ODC ke ODP kami menggunakan aerial cable distribution. Lanjut ke
kembali lagi ke Google Earth. Oke. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu penarikan kabel feeder dari titik STO ke ODC. Nah, untuk STO sendiri diikonkan sebagai rumah dengan penamaan labeling STO TUN 01 yang artinya STO di daerah Tulangan berarti STO pertama. Kami menggunakan penarikan menggunakan kabel duct, kabel bawah tanah sebanyak 24 core. Untuk panjang terjauh sampai ODC kedua itu sejauh 1.800 meter. Sedangkan untuk ODC pertama, dari STO ke ODC pertama, hanya butuh 1.600 meter. Nah, kemudian langkah selanjutnya kami menentukan tiang tiang yang digunakan. Nah, untuk tiang yang digunakan ini kan karena kami menggunakan aerial cable, maka membutuhkan tiang untuk penempatan ODP. Nah, untuk standar tiangnya itu jarak antar tiang sejauh 40 meter. Akan tetapi ada kondisi khusus di mana contoh persimpangan. Jadi tidak terpacu ke 40 meter karena untuk sebagai estetik lah gitu. Selanjutnya untuk tinggi tiangnya itu 9 meter. Karena di sini kan banyak jalur yang lewat kabel, makanya standarnya kami menggunakan tinggi tiang 9 meter. Nah, selanjutnya penarikan kabel distribusi. Nah, dalam penarikan kabel distribusi ini, eh, penarikannya sesuai dengan warna core yang terdapat pada kabel distribusi. Kami menggunakan kabel distribusi 12 core. Nah, untuk penempatannya di paling titik terjauh dulu dari sini. Kemudian nanti ngurut warnanya dari bohcap, meh, Mexico Piptos. Piptos. Ya, itu. Oke. Pada step selanjutnya yaitu penempatan ODP. Nah, untuk penempatan ODP sama dari titik terjauh sampai titik terdekatnya nanti di ODC. Nah, untuk labelingnya itu ODP tun FA garis miring 1D.0112. Maksudnya apa sih, guys? Nah, maksudnya itu adalah ODP di tulangan yang tercatu di ODC FA, satu itu urutan ODP-nya. Dan titik 01 itu adalah kabel distribusi pertama. Sedangkan 12 itu adalah jumlah core dari em, titik distribusi ya. Ah, ya, oke. Lanjut. Selanjutnya ya nanti kita labeling mulai dari sini kita tarik kabel warna juga sampai ke terdekat. Jadi total ada penggunaan 78 ODP. Nah, terus kemudian untuk kabel dropping kami menggunakan eh, coverage apa ya? Labeling ya. Labeling warna. Nah, jadi sesuai dengan warna kabel distribusinya yang tercatu ke ODP. Nah, ini satu ODP ini mencakup 8 rumah. Next, selanjutnya kita ke panjang distribusi yang digunakan. Nah, kabel distribusi yang digunakan itu terdapat 7. 6-nya di ODC pertama, satunya di ODC kedua. Nah, untuk panjangnya sendiri yang paling terjauh itu di daerah sini yaitu sepanjang 1.100 meter. Sedangkan titik terpendeknya itu 450 untuk ODC pertama. Sedang untuk ODC kedua, itu titik terjauhnya ya titik terjauh dan titik terdekat sih 350 meter. Oke. Selanjutnya kita pembahasan BOQ. BOQ akan dijelaskan oleh Mas Dava Sadam Almadani. Baik, berikutnya adalah BOQ atau biaya infrastruktur perencanaan dalam pembangunan jaringan di perumahan Gera Indraprasta. Setelah diketahui jumlah komponen dan perangkat yang kita butuhkan, kita bisa membuat BOQ-nya. Berikut adalah BOQ-nya. Yang pertama adalah DC OF SM24D adalah pengadaan dan pemasangan kabel duct, fiber optic, single mode 24 core, G652D. Ini sudah termasuk perizinan Pemda, PU, dan warga. Kita menggunakan satuan meter. Untuk harga satuan materialnya per meter sebesar 16.500. Untuk jasanya yaitu 3.500 per meter. Untuk kabel ini adalah kabel feeder sejumlah 1.800 meter. Berarti total biayanya yaitu 29.700.3.500. 3.000, Iya. 3.500. Oke. Iya. Berikutnya adalah ACOFSM 12D. Adalah pengadaan dan pemasangan kabel udara fiber optik single mode 12 core G652D
sudah termasuk perizinan Pemda, PU, dan Warga. Eh, Kabel ini sebagai kabel distribusi. Untuk satuannya yaitu meter dan harga satuan materialnya yaitu 17.000. Untuk jasanya yaitu 3.500 per meter. Untuk volumenya kita temukan 5.550. Jadi jumlahnya yaitu 113.775.000 Rupiah. rupiah. Kemudian adalah HCOFSM 1D, adalah pengadaan dan pemasangan kabel drop FO atas tanah atau aerial 1 core single mode G657 dengan satuan meter. Harga per meternya yaitu Rp840 dan harga jasa per meternya yaitu 2.500. Untuk volumenya sendiri sejumlah 12.000 meter. Jadi total biayanya yaitu 11.630.000. Berikutnya adalah PCOF SM1D, yaitu pengadaan dan pemasangan indoor cable FO single mode 1 core dengan standarisasi G657 sepanjang 3 meter. Untuk satuannya yaitu kita menggunakan PIS sejumlah jumlah unit rumah yang ingin kita rencanakan. Untuk harga satuan per materialnya yaitu 6.900. Untuk jasanya pemasangan per rumah yaitu 2.000. Jadi total biayanya yaitu 5.518.000. Kemudian untuk not terminal ada ODC C96 splitter. Adalah pengadaan dan pemasangan kabinet ODC outdoor Cup 96 core dengan space untuk splitter modular termasuk material adaptor, SC atau PC, pigtail, fondasi berlapis keramik, lantai kerja, patok pengaman 10 buah dengan pelabelannya. Dengan satuan piece untuk harga materialnya yaitu 8.600 dan untuk jasanya 4.500.000. Untuk volumenya yaitu 2, jadi kita mendapatkan totalnya yaitu 26.200.000 rupiah. Kemudian ada ODP PL 8, adalah pengadaan dan pemasangan ODP Cup 8 core termasuk pigtail. Untuk satuannya yaitu piece, untuk harga satuannya material yaitu 420.000 dan jasanya adalah 100.000. Untuk jumlahnya yaitu, mohon maaf di sini ada eh, revisi yaitu 78, volumenya yaitu 78, jadi total biayanya yaitu 40.560.000. Kemudian ada RSINSC1P, yaitu pemasangan dan terminal roset indoor optical outlet with SC adapter Cup 1 port dengan pigtail termasuk Kepon ONT CTE F670L dual band 5G dengan satuan pieces dengan harga materialnya yaitu 240.000 dan jasanya yaitu 50.000. Untuk volumenya yaitu 620 dan total biayanya yaitu 179.800.000. Kemudian ada PS14 UDC, yaitu pengadaan dan pemasangan passive splitter 1:4, tipe modular, untuk ODC termasuk detail. Satuannya yaitu pieces, untuk harga materialnya satuannya yaitu 70.000, dan untuk jasanya yaitu 20.000. Untuk volumenya sejumlah 20, dan total biayanya 1.800.000. Kemudian PS18 ODP, yaitu pengadaan dan pemasangan passive splitter 1:8 tipe PLC modular untuk ODP termasuk adaptor. Untuk satuannya yaitu pieces, harga satuan material yaitu 75.000 dan harga jasanya yaitu 20.000. Untuk volumenya yaitu 78, jadi total biaya yaitu 7.410.000 rupiah. Kemudian kita ada sitak ODC, yaitu akuisisi lahan sitak ODC. Untuk satuannya yaitu not atau titik. Kemudian kita hanya eh, keluar biaya sewa atau jasa. Kemudian untuk volume yaitu 2, jadi total biaya yaitu 7.520.000 rupiah. Kemudian ada OSSM1, yaitu penyambungan kabel optik single mode Cup 1 core dengan cara fusion splice. Untuk satuan yaitu node dan untuk jasanya yaitu 200.000 per titik. Setelah kita mencari ternyata ada 786 titik. Jadi total biaya yaitu 157.200.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke instalasi. Untuk PU S90140 yaitu pengadaan dan pemasangan tiang besi sepanjang 9 meter
Berikut cat dan cor pondasi dan aksesoris dengan kekuatan tarik 140 kg. Untuk satuan yaitu pieces dengan harga satuan material 1.325.000 dan jasanya yaitu 200.000 dengan total volume 89. Jadi total biaya yaitu 135.725.000 rupiah. Kemudian GB G3 yaitu pengadaan dan pemasangan grounding 3 titik rod pada UDC dengan max 1 ohm dengan satuan pieces dan harga material per piece yaitu 1.400.000 dengan jasanya yaitu 250.000, total volume 2, jadi total biayanya yaitu 3.300.000 rupiah. Kemudian BCTR 5 yaitu penggalian, pengurukan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, extend dan tanda rute kabel tanah dan tempat sambungan kedalaman 1,5 meter. Untuk satuannya yaitu meter. Di sini kita hanya ada biaya jasa yaitu sebesar 31.500 dan volumenya yaitu 1.800 meter. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah 56.700.000 rupiah. Kemudian ada manhole dan perbaikan dan modifikasi. MH HIS 5, pembuatan manhole tipe HIS 5T. Untuk satuannya yaitu pieces, harga satuan per material yaitu 8.500.000 dan jasanya 3.750.000 rupiah. Untuk volumenya yaitu 3, karena kan kita ada 2 UDC, jadi kita membutuhkan 2 titik keluar untuk manhole-nya. Yaitu total jumlahnya sebesar 36.750.000 rupiah. Jadi untuk biaya keseluruhan yaitu 6.656.391.500. Oke, ini Setelah kita kita investasi. investasi sebesar itu, kompas yang kita gunakan, yang kita rencanakan adalah 620. Jadi investasi per hompas yaitu grand total dibagi jumlah hompas. Ditemukan 1.058.695. Jadi untuk kita mengembalikan Modal. modal investasi di awal tadi, kita asumsikan semua pelanggan berlangganan internet 350.000 per bulan. Jadi ditemukan keuntungan dalam 1 bulan yaitu sejumlah 217 juta dengan dari 620 rumah dikalikan dengan 350.000. Kemudian kita akan mencari berapa lama kita akan balik modalnya. Dengan cara grand total dibagi dengan keuntungan 1 bulan penuh. Ditemukan yaitu sekitar kurang lebih 3 bulan. Oke, lanjut ke rangkaian optisis ODP terjauh, power budgetnya. Ya, selanjutnya ini adalah rangkaian optisisnya. Dan di sini tuh apa sih ini? Ini tuh daya yang diterima di PRS-nya yaitu sebesar 15,353 dBm. Dan sekarang kita coba pakai perhitungan manual yaitu power budget. Nah, di sini dimulai dari yang pertama ini, perhitungan dari TX yaitu dengan power 3 dBm dikurangi dengan loss connector ini itu 0,25 dB, dikurangi dengan splicingnya, dikurangi dengan ini kabel feeder yaitu dalam kurung 1,6 km Ya, betul, betul. dikali loss-nya 0,35 dB per kilometer, dikurangi splicing dan dikurangi loss konektornya juga 0,25. Dan didapatkan daya yang diterima di sini itu 1,74 dBm. Selanjutnya, sebelum masuk ke splitter, kita hitung redaman splitternya dulu, yaitu dengan rumus 10 log 10 4. Mohon maaf, di sini seharusnya hanya 10 log 10 dikali 4. Kenapa 4? Karena kita jumlah splitternya itu ada 4. Jadi yang dihasilkan adalah 6,02 dB. Lalu kita masuk ke daya splitternya, yaitu dengan cara daya yang diterima sebelum redaman dikurangi dengan redaman splitter dan didapatkan hasil minus 4,25 dBm, 28 dBm. Lalu kita hitung untuk daya yang diterima di sini, yaitu daya splitter 1:4 dikurangi dengan ini loss connector, dikurangi dengan splicing, dikurangi dengan kabel distribusi yaitu dalam kurung panjang kabel distribusi dikurangi 0 dikali loss kabel distribusi yaitu 1,1 km
dikali 0,35 dB per kilometer dan dikurangi dengan splicing lalu dikurangi dengan loss connector. Dan daya yang diterima di sini adalah minus 5,26 dBm. Lalu sebelum masuk ke splitter ini, sebelum masuk ke daya splitter, kita hitung redamannya juga, yaitu dengan rumus 10 log 10 dikali 8. Kenapa 8? Karena di sini kita menggunakan splitter 1:8 dan dapatkan hasil 9,03 dB. Lalu kita hitung daya yang ada di splitter, yaitu dengan cara daya yang didapatkan sebelum redaman dikurangi dengan redaman splitter dan dapatkan hasil minus 14,29 dBm. Lalu kita hitung ini seharusnya ini redaman splicingnya, yaitu 2 kali 0,1 dapatkan hasil 0,2 dBm. Kenapa 2? Karena kita menggunakan 2 splicing di sini dan di sini. Lalu selanjutnya kita akan menghitung daya yang diterima di PRX, yaitu dengan cara minus 14,29 dikurangi 0,25 dikurangi splicing ini. Pertama, dikurangi dengan kabel drop ini, yaitu panjang kabel drop dikali dengan loss kabel drop. Lalu dikurangi dengan splicingnya, dikurangi dengan konektornya, dikurangi dengan patch cord-nya, yaitu panjang patch cord dikali dengan loss patch cord, lalu dikurangi dengan konektor, dan hasil yang didapatkan adalah minus 15,246 dBm. Kita coba lihat errornya ya. Karena di sebelumnya, di Optisis itu didapatkan hasil PRX minus 15,353 dBm, dan di perhitungan kita dapat 15,246 dBm. Dan didapatkan hasil errornya itu cuma 0,7%, di mana terbilang itu sangat kecil. Lalu untuk min bar-nya, di mana max X factor di sini tuh lebih dari 6. Dan tentunya ini sangat bagus sekali. Dan untuk min bar-nya ini karena maksimal 10 pangkat minus 9 dan ini kurang dari itu, maka ini juga dikatakan bagus. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk segala pertanyaan silahkan drop di kolom komentar YouTube kami. Insya Allah admin kami akan membalas menjawabnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.